Apakah benar Sabah dan Sarawak sengaja dibiarkan miskin, meski kekayaan minyaknya terus mengalir ke pusat? Atau ini hanya narasi politik yang dibesar-besarkan untuk menekan Kuala Lumpur? Video ini akan mengurai fakta, data, dan kepentingan di balik konflik pusat daerah yang jarang dibahas tuntas. Di akhir video, Anda akan memahami siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan kemana arah Malaysia sebenarnya. Sabah and Sarawak must remember that before you joined the federation, before you became a part of Malaysia, they were very poor countries. Siapa yang bilang Sabah itu miskin? Kau silap bosku, Sabah itu kaya. Kaya dengan orang-orang miskin. Ada yang sampai miskin tegar lagi. Kaya. Kaya dengan orang-orang miskin. Kaya. Federasi Malaysia kembali menghadapi ujian serius dari dalam negeri. Di tengah klaim stabilitas politik dan upaya pemulihan ekonomi nasional, suara ketidakpuasan dari Malaysia Timur semakin terdengar jelas. Sabah dan Sarawak, dua wilayah yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung sektor energi nasional, kini secara terbuka mempertanyakan keadilan pembagian hasil dan arah pembangunan federasi. Isu ini bukan sekadar keluhan rutin daerah, melainkan refleksi persoalan struktural yang berpotensi memengaruhi kohesi nasional Malaysia dalam jangka panjang. Akar persoalan ini berangkat dari sejarah pembentukan negara itu sendiri. Perjanjian Malaysia 1963 menjadi dasar berdirinya federasi dengan Sabah dan Sarawak bergabung bersama Malaya dan Singapura berdasarkan kesepakatan yang menjanjikan otonomi tertentu. Kedua wilayah tersebut sejak awal diposisikan sebagai mitra pendiri, bukan sekadar negeri tambahan. Namun, dalam perjalanan waktu, berbagai kebijakan nasional dinilai telah mengikis semangat awal perjanjian tersebut, terutama melalui sentralisasi kewenangan politik dan ekonomi di Kuala Lumpur. Sektor minyak dan gas menjadi simbol paling nyata dari ketimpangan yang dirasakan. Data ekonomi menunjukkan bahwa Sabah dan Sarawak merupakan kontributor utama produksi energi Malaysia, dengan cadangan minyak dan gas yang signifikan dan menjadi sumber utama pendapatan negara. Namun, skema pembagian hasil yang berlaku selama ini memberikan porsi yang relatif kecil bagi pemerintah negeri. Kondisi ini memunculkan paradoks. Wilayah kaya sumber daya justru tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan konektivitas wilayah, khususnya di daerah pedalaman. Pemerintah pusat sebenarnya telah merespons tekanan ini melalui berbagai langkah politik, termasuk komitmen untuk mengimplementasikan Perjanjian Malaysia 1963 secara lebih utuh. Pengakuan formal terhadap status Sabah dan Sarawak sebagai mitra pendiri federasi menjadi salah satu simbol perubahan pendekatan. Namun, laporan lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut berjalan lambat dan kerap terhambat oleh kepentingan politik, birokrasi, serta kekhawatiran fiskal di tingkat nasional. Dari sisi ekonomi politik, dilema yang dihadapi Malaysia mencerminkan tantangan klasik negara federal. Di satu sisi, pemerintah pusat berupaya menjaga stabilitas anggaran dan konsistensi kebijakan nasional, terutama di tengah fluktuasi harga energi dan tekanan ekonomi global. Di sisi lain, daerah penghasil sumber daya menuntut pembagian hasil yang lebih adil dan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Ketidakseimbangan dalam menjawab dua kepentingan ini berpotensi memperdalam rasa keterpinggiran di Malaysia Timur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suzila Idrus selaku Setiausaha Agung bagi organisasi Badan Bukan Kerajaan NGO Republic of Sabah North Borneo ingin membuat pengumuman rasmi bagi rujukan umum. Pada 30 Mac 2025, hari Ahad, pihak kami akan melakukan satu demonstrasi aman di hadapan bangunan Victoria Library pada 11.30 pagi sehingga jam 1.30 tengah hari. Tujuan demonstrasi aman ini adalah untuk menyebarkan risalah perjuangan kemerdekaan bangsa negara Sabah dan bangsa negara Sarawak kepada orang awam, khususnya warga negara Australia dan masyarakat antarabangsa. Kepada Sabahan dan Sarawakian yang ada di Victoria, Australia, Anda sangat-sangat dialu-alukan untuk menyertai demonstrasi aman ini.
bagi bersama-sama berjuang demi bangsa kita secara matang, demokrasi dan bertamadun. Sebarang persoalan, anda boleh berhubung melalui inbox page Facebook RSMB kami. Terima kasih dan jumpa anda. Kenapa kadar kemiskinan tinggi di Sabah? Baru-baru ini kan cikgu berangkat pergi ke Kota Kinabalu, didapati bahawa kadar kemiskinan di Sabah adalah dekat-dekat 6 kali ganda berbanding dengan peringkat nasional. Sebelum tu, jangan lupa like, share video ni untuk menunjukkan masa depan. Didapati bahawa sebanyak 6.6 bilion duit disalurkan untuk peruntukan ekonomi di Sabah. Honestly speaking kan, cikgu rasa quite sakit hati apabila tengok keadaan ekonomi di Sabah. Kalau banding dengan keadaan di Semenanjung, anda boleh nampakkan so many jutawan dilahirkan setiap bulan melalui e-commerce. Orang buat live di TikTok boleh buat 100,000 dalam sehari. Lepas tu beberapa juta jualan dalam sebulan. Apa sebenarnya yang terjadi di Sabah? Mungkin awak boleh komen, alright? So, cikgu nak awak sama-sama doakan untuk masyarakat di Sabah. Dan masa yang sama juga boleh bagi sedikit komen akan cadangan-cadangan untuk pembangunan ekonomi di Sabah. Komen jangan. Henti tuntut hak masing-masing seluruh negeri, terutamanya Sarawak, wajar contohi Selangor. Demikian kenyataan keras seorang pemerhati menempelak kerajaan negeri, terutamanya Sarawak, yang seringkali membangkitkan isu tuntutan hak mutlak. Sebelum ini, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menyuarakan kebimbangan baginda terhadap amalan setengah negeri yang memperbesarkan isu hak negeri serta menegaskan perlunya kesedaran terhadap kepentingan nasional yang lebih luas. Baginda turut menegaskan prinsip kedaulatan negeri dan takbir urus tempatan sememangnya penting, namun ia tidak boleh dilaksanakan secara keterlaluan sehingga menjejaskan kepentingan nasional yang lebih besar. Baginda mengingatkan bahawa sejarah menyaksikan Selangor berkorban demi pembangunan negara apabila menyerahkan Kuala Lumpur, Putrajaya dan tanah Istana Negara kepada Kerajaan Persekutuan. Lantas sentimen kenegerian yang melampau amat mengecewakan kerana ianya mengabaikan semangat keluarga besar Malaysia. Dalam pada itu, senada dengan Sultan Sharafuddin, pemerhati menegaskan tidakkan negeri-negeri terutamanya Sarawak dilihat semakin melampau dan dilihat tidak habis-habis membuat tuntutan hak sendiri di mana ia juga dianggap mementingkan diri. Pemerhati berkata jika Selangor boleh banyak berkorban. Situasi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika wilayah lain di dalam federasi. Johor misalnya, kerap muncul dalam pemberitaan sebagai negeri dengan kepentingan ekonomi yang berbeda dari kebijakan pusat. Kedekatan geografis dan ekonomi dengan Singapura membuat Johor menuntut fleksibilitas kebijakan investasi dan birokrasi agar tetap kompetitif di tingkat regional. Meski berangkat dari konteks yang berbeda dengan Sabah dan Sarawak, fenomena ini menunjukkan adanya pola ketegangan struktural antara pusat dan daerah dengan karakter ekonomi yang khas. Dalam konteks regional, ketegangan internal Malaysia memiliki implikasi yang tidak kecil. Sebagai salah satu pilar utama ASEAN, stabilitas politik dan ekonomi Malaysia berpengaruh langsung terhadap iklim investasi dan kerja sama kawasan. Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting dalam mengelola wilayah kaya sumber daya agar tidak terjebak pada ketimpangan pembangunan yang berlarut-larut. Selain itu, perubahan kebijakan energi atau fiskal di Malaysia Timur juga berpotensi memengaruhi kerjasama lintas batas, khususnya di Kalimantan dan perairan sekitarnya. Kedepan, tekanan terhadap pemerintah pusat Malaysia diperkirakan tidak akan mereda. Tuntutan keadilan fiskal dan percepatan pembangunan kemungkinan akan terus mengemuka, terutama menjelang siklus politik berikutnya. Implementasi Perjanjian Malaysia 1963 berpotensi berlanjut, tetapi cenderung bersifat bertahap dan penuh kompromi. Tanpa langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, ketidakpuasan berisiko mengeras, meskipun belum tentu bermuara pada tuntutan pemisahan. Pada akhirnya, persoalan Sabah dan Sarawak menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin kesejahteraan jika tata kelola dan distribusi manfaatnya tidak adil. Federasi Malaysia kini berada pada titik penting untuk membuktikan apakah sistem federal yang dijalankan mampu beradaptasi dengan tuntutan keadilan zaman atau justru membiarkan ketimpangan menjadi beban struktural jangka panjang. Isu ini layak terus dicermati, tidak hanya oleh publik Malaysia, tetapi juga oleh negara-negara kawasan yang menghadapi tantangan serupa dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman wilayah dan kepentingan.